Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dariansa, NIM 091058022017. Saya akan mempresentasikan karakteristik perkembangan remaja, yaitu sosial, kepribadian, dan kesadaran beragama. Karakteristik perkembangan remaja yaitu yang pertama sosial, yang kedua kepribadian, yang ketiga kesadaran beragama. Perkembangan sosial. Yang pertama, berkembang atau social cognition, yaitu kemampuan memahami orang lain atau hubungan akrab dalam persahabatan. Yang kedua, pemilihan persahabatan dengan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya atau interest, sikap, nilai, dan kepribadian. Yang ketiga, berkembang sikap atau conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebaya. Yang keempat, harus memiliki social adjustment yang tepat atau kemampuan mereaksi secara tepat terhadap realitas, sosial, situasi, dan relasi. Karakteristik penyesuaian sosial remaja. Yang pertama, di lingkungan keluarga. A. Menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga, orang tua, dan saudara. B. Menerima otoritas orang tua, yaitu mau menaati peraturan yang ditetapkan orang tua. C. Menerima tanggung jawab batasan atau norma keluarga. D. Berusaha untuk membantu anggota keluarga sebagai individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, di lingkungan sekolah. A. Bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah. B. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah. C. Menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah. D. Bersikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah, dan staf lainnya. E. Membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. A. Mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain. B. Memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain. C. Bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain. D. Bersikap respek terhadap nilai-nilai hukum, tradisi, dan kebijakan masyarakat. Perkembangan kepribadian. Yang pertama, yaitu kepribadian merupakan sistem dinamis dari sifat, sikap, dan kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi respon individu yang beragam. Kedua, berkembangnya identiti atau jati diri, kesadaran diri, kemampuan mengidentifikasi orang lain, mempelajari tujuan-tujuan agar dapat berpartisipasi dalam kebudayaannya. 3. Saat pertama, usaha sadar dalam menjawab wo am ai. 4. James Markia mengemukakan 4 alternatif dalam menguji diri dan pilihannya. Yang pertama, yaitu identity achievement. Dalam memahami pilihan yang realistik, maka membuat pilihan yang realistik, maka membuat pilihan dan berperilaku sesuai dengan pilihannya. Yang kedua, identity foreclosure, yaitu menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan pilihan-pilihan. Yang ketiga, identity diffusion, kebingungan tentang siapa dirinya dan mau apa dalam hidupnya. Keempat, moratorium, usaha-usaha aktif remaja dalam menghadapi krisis pembentukan identitas diri. Upaya membantu remaja menemukan identitas diri. Pertama, yaitu berilah informasi tentang pilihan-pilihan karir dan peran-peran orang dewasa. Yang kedua, membantu siswa menemukan sumber-sumber untuk memecahkan masalah pribadinya atau melalui guru konseling. Ketiga, bersikap toleran terhadap tingkah laku remaja yang dipandang aneh. Caranya itu mendiskusikan tentang tata krama dalam berpakaian. Yang keempat, memberi umpan balik yang realistik tentang dirinya. Caranya yaitu berdiskusi dengan siswa, memberi contoh orang lain yang sukses dalam hidup. Perkembangan kesadaran beragama. Yang mempengaruhi perkembangan rohani jasmani pada remaja yang pertama yaitu pertumbuhan pikiran dan mental.
Ide dan dasar keyakinan agama yang diterima remaja pada masa anak-anak sudah tidak menarik lagi bagi mereka. Mereka sudah mulai tertarik pada masalah-masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Yang kedua, perkembangan perasaan atau emotion. Perasaan anak remaja memegang peranan yang sangat penting dalam bersikap dan mengamalkan agamanya. Bagi perasaan sosial, etis, dan estetis, mendorong remaja untuk menghayati peri kehidupan yang terbiasa dalam lingkungannya. Yang ketiga, pertimbangan sosial. Timbulnya konflik antara pertimbangan moral dan material sehingga remaja kebingungan dalam menentukan pilihannya. Sementara kehidupan dunia lebih dipengaruhi oleh kepentingan materi, sedangkan para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialis dalam kehidupan mereka dan meninggalkan kehidupan yang berisikan nilai-nilai moral atau agama dalam hidup. Yang keempat, perkembangan moral. Agama dan moral memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa moral adalah bagian dari agama. Perkembangan moral remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksinya. Yang kelima, sikap dan minat atau attitude and interest. Masalah-masalah keagamaan dan sosial disebabkan kurang pengalaman keagamaan dan pengetahuan remaja tentang agama dan masalah sosial. Keenam yaitu ibadah dan sembahyang atau worship and prayer. Individu yang berhubungan dengan cara berkomunikasi atau melakukan meditasi dengan Tuhan melalui amalan-amalan, ibadah-ibadah dan sembahyang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Monosari. Saya akan membawakan materi pada mata kuliah berbicara retorika, yaitu mengenai retorika dalam kehidupan sehari-hari atau peran retorika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian retorika. Retorika adalah sebuah teknik pembujukan atau rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melakukan karakter pembicaraan emosional atau argumen. Gaya-gaya retorika. Ada 3 macam gaya retorika, yaitu gaya bahasa, gaya suara, dan gaya gerak tubuh. Pengertian gaya bahasa, gaya suara, dan gaya gerak tubuh. Gaya bahasa adalah cara seseorang dalam menggunakan bahasa untuk mengungkapkan suatu kalimat. Gaya suara merupakan seni dalam berkomunikasi untuk memikat audiens. Gaya gerak tubuh adalah ciri khas seseorang untuk mengungkapkan diri sendiri, baik melalui kontak mata, bahasa, tingkah laku, cara berpakaian, gerak fisik, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis gaya berbahasa. Dalam menggunakan bahasa yang baik, maka harus mengandung 3 unsur, yaitu kesopanan, kejujuran, dan menarik. Gaya bahasa mempunyai beberapa jenis, diantaranya gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan nada, dan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Hal-hal yang mempengaruhi gaya suara. Pitch adalah tinggi rendahnya suara seorang pembicara. Loudness merupakan nada suara yang menyangkut keras atau tidaknya suara. Rate dan ritme. Rate dan ritme adalah kecepatan yang mengukur cepat lambatnya irama suara. Jeda atau pause. Jeda ini dapat digolongkan sebagai bagian dari rat atau kecepatan yang berfungsi sebagai pengtuasi. Macam-macam gerak tubuh. Yang pertama, sikap badan, penampilan dan pakaian, air mata atau ekspresi dan gerak, dan pandangan mata. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.